ini kayak lawakan kita, kayak apa namanya, Iya, insider jokes, iya, iya. inside jokesnya kita juga, aku sama fanbase, dan pada akhirnya juga ya mereka lah salah satu harta aku yang paling berharga adalah. Beda. Beda. Maaf, Bapak ngantuk, Pak. Jangan Saya dibalik. khawatir loh dari tadi ada si Bapak kayak, aduh. Pak, ini ada satu masih kursi loh. kosong, Mbak. Masih kursi Pak, aduh orang tua disuruh jongkok. Aduh, parah banget kita. Ini masih muda. Pak, udah. Kameranya paling gede, tasnya paling berat, usianya paling tua. Dibacain nggak tuh nih? Oke. Bapak sama Pak Yan duluan mana, Pak? Duluan, Pak. Teman sekolah itu kan. Oke, kita lanjut ya, teman-teman media boleh. Oke, Masnya yang di tengah, baju putih, kacamata boleh? Pertanyaan berikutnya, namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya apa, monggo, silakan boleh. Punten boleh berdiri Mas, biar kelihatan. Selamat sore, Selamat saya sore. Jack dari Media Indonesia. Kunto Aji. Mau nanya tadi, Duduk lagi aja deh. Enggak. Maaf. Udah nggak ada. mau nanya tadi kan di trailer sempat ada apa namanya pernyataan bahwa Raisa dan juga Mas Boim tuh men-treat Raisa tuh bukan hanya sebagai musisi atau penyanyi tapi juga sebagai brand gitu. Apakah ini juga salah satu cara untuk memaintain setelah konser kolosal kemarin jadi film dokumenter gitu, jadi apa ya, untuk mengelevate brand Raisa tuh jadi yang lebih tinggi lagi, dan atau gimana sih cara musisi untuk memaintain mereka sebagai brand gitu. Terus kemudian sebenarnya di dokumenter ini apakah juga akan disorot sisi vulnerable-nya Raisa gitu, atau yang hanya glamor? Dan kalau tadi sih mungkin sudah ada ya di yang behind the scene di GBK. Terus Kang Soleh sebagai yang katanya jurnalis musik terbaik di Indonesia, susah nggak sih ngorek Raisa gitu di dokumenter ini? Kan juga itu ada momen dari 2022 juga, nah itu momen-momen apa sebenarnya yang mungkin jadi milestone yang dimasukkan di dokumenter ini? Terima kasih. Terima kasih. Mas Jack tadi namanya? Ya. Cocokan Aji Mas namanya, bener. Dari Media Indonesia ya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang bertubi-tubi. Oke, silakan Mas Boim, bagaimana nih? As a brand, musisi, Raisa. Iya, ini memang sudah, makanya tadi saya bilang kan, sebenarnya konser dan dokumenter ini adalah satu paket yang sudah kami pikirkan sejak 2019, karena kami tahu perjuangan untuk bisa sampai ke GBK tuh tidak akan pernah mudah. Ya ini paketnya gitu, jadi udah pasti balik lagi tadi kan yang kita pengen kan ada legacy. Balik ke beberapa press con sebelumnya juga saya bilang kan, saya pengennya apa yang kami perjuangkan gitu, bukan cuma saya Raisa dan teman-teman yang membuat konser, ini bisa dipahami sama industrinya, sama teman-teman penikmat musiknya gitu. Pun ini sekarang pindah ke sinema, menurut saya ini adalah medium yang tepat untuk kami bercerita sedikit banyak tentang bagaimana proses dari satu artis yang saya ketemu Raisa di 2009 sampai 2023 sampai ke GBK. Mungkin kalau saya boleh menuliskan sinopsis gitu, saya pernah berpikir ya tentang ini adalah sebuah, kalau album musik ini mungkin adalah sebuah intro tentang babak ini gitu, tentang babak 2009 sampai 2023. Ini adalah sebuah intro babak Raisa sampai ke GBK, mungkin kayak gitu kali ya, Fel. Oke. Jadi apakah ini perpanjangan dari si brand Raisa ini? Bisa jadi iya, karena ini udah jadi satu paketnya gitu. Paket yang tidak terpisahkan yang memang kami sudah kami impikan, saya dan Raisa impikan sejak 2019 ide ini tercetus gitu. Aduh, aku jadi kepo deh, mohon maaf. Ya, denger Mas Boim ngomong kayak gitu, kamu ada kayak, ya ampun Mas Boim, gitu gak sih? Yang udah biasa aja. Oke. Tapi pokoknya aku pengen bilang ke teman-teman, nanti abis nonton film ini pasti jadi sayang deh sama Boim. Nanti ada yang Iya, nggak setuju barisan gitu. depan anak juri. Yang nggak setuju. Mungkin mereka udah susah kikis terus setiap hari soalnya dulu. Kayak kan jarang-jarang. Oke. Nah, tadi pertanyaan tentang sisi vulnerable-nya Raisa itu juga akan ditampilkan atau bagaimana? Ya kan tadi saya sudah bilang bahwa saya di lewat film ini ingin menunjukkan bahwa
Raisa itu bukan cuma diva atau penyanyi yang kita lihat megah di panggung, tapi Raisa juga seorang manusia dengan segala macam problema hidupnya dan perasaan-perasaannya ya. Terus kalau tadi soal pertanyaan apakah susah, selama wawancaranya bersama musisi dan dalam bahasa Indonesia saya tidak merasa kesulitan ya. Kalau udah suruh wawancara bahasa Inggris baru saya susah. Atau suruh wawancara politikus, ekonom, saya nggak ngerti. Kalau misalnya wawancara musisi mah tidak pernah merasa kesulitan. Lebih susah ngelawak sih daripada wawancara kayak. Ya kan Raisa bahasa Indonesia, terus ya Raisa musisi udah tidak sulit saya. Aman ya, Kang? Aman lah kalau musik-musik doang mah. Wes, Udah lah, aman. wes, Asal jangan ngomongin politik, nah itu saya nggak ngerti. Jangan ya. Jangan. Oke, baiklah. Sudah terjawab ya? Mas Aji aja kita sebut namamu ya. Tapi mungkin aku tambahin sedikit di Monggo. sini. Waktu kita pertama ngejalanin mau bikin dokumenter gitu, aku sempat agak kepikiran juga, kita kan anak-anaknya nggak drama ya. Ntar flat nggak sih dokumenter kita? Oke. Jangan ngomong kayak gitu, dikasih drama loh langsung. Sama kehidupan kita langsung tiba-tiba iya loh gitu. Jadinya jangan suka ngomong kayak gitu. Pak Dipa mau menanggapi? Ada aja tiba-tiba drama yang terjadi gitu. Ada Jadi kayak hari pertama natural. udah ada drama deh, saya ingat gue langsung. Iya, langsung secara natural ada drama. Kita aja ngerasa kita gini ya hidup jadi Kardashian ya nggak sih? Weh, Drama gitu. Apa? Kamera. Kamera terus kayak ada drama gitu. Show. Soalnya aku ngelihat di sosial media ada tuh orang yang sempat ngepost, kayaknya ada yang oh pantesan waktu konser Raisa ada Ko Ernest sama tim yang bawa-bawa kamera Iya, gimana gitu. Itu salah satu hari kesekian lah, karena kan sebelum GBK pun kita udah sempat melakukan syuting. Iya. GBK kita syuting, after syuting masih lebih banyak lagi sih, karena kan kita tidak hanya mensyutingkan GBK. Gitu. Iya. Jadi tadi kalau cuma drama sih ada bener. Ada bener ya. Ada benar. Drama dalam syuting dan drama dalam asli kejadian juga ada gitu. Tapi ya udah itulah rintangan yang harus kita lewati. Betul. Nanti 6 Juni Harta Tahta Raisa ya. Oke. Pertanyaannya tadi sudah terjawab ya, Mas Jack ya. Mas Jack Aji, terima kasih. Pertanyaan berikutnya monggo. Masnya? Nah, itu. Jangan pojok semua. Di pojok, kan kayak pakaian kotor loh. Namanya siapa? Dari media mana? Pertanyaannya apa? Emang bajunya udah kusut sih. Siapa tahu nggak perlu pakai mic. Halo gitu. Kedengeran. Nah, Enak, kayak Apa kamu ada ya? Oh iya. Sama dia. Halo, saya Juan dari IDN Times. Tadi kan sempat ada cuplikan si Hamish Daud ya. Aku mau tanya deh sama Oh, si keluarga Hamish. Iya, Miss, Mas. Akrab ya sih. Biasa. Biasa baru dak. Ada Kang Hemis mah. Baru dak weo. Mau tanya aja sih, apa kata keluarga dan juga Hamish Daud pas Raisa bikin dokumenter ini? Tanggapan mereka seperti apa? Itu aja sih. saya telepon habis dulu ya. Akrab. Terima kasih. Akrab nih. Ya bingung soalnya nanya. Siapa pun tadi namanya? Apa tanggapannya? Juan dari IDN Times. Joan dari Adian Times. Silakan. Pertama sih kalau keluarga aku kan emang deg-degan gitu lah ya, takut tampil konsepnya Oke. gitu. Jadi kayak ya ntar gimana, ntar pakai baju apa, ntar ibu ntar aku ngomong apa, kayak lebih kayak gitu aja gitu kan, karena secara nggak langsung kan udah ngerti ya netizen tuh gimana Ya. gitu, kalau salah-salah apa segala macam, jadi udah tegang duluan gitu. Terus cuma kan yang pertanyaan-pertanyaan dari Kang Soleh juga kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, nostalgia lah, sopan lah. Mengingat-ingat tuh ya, Pak. Ya, pertanyaan harus nostalgia. mereka mengingat. Dan lain-lain gitu, jadi pada akhirnya cair gitu. Terus ya sebelumnya sih aku cuma bilang ya udah yang ngomong pada umumnya pada aja. umumnya aja dan gimana adanya aja gitu. ya. Apa adanya aja, karena ini kan dokumenter kita gitu. Jadi ini bukan diwawancara sama media ataupun diwawancara dari pihak luar, tapi ini diwawancara sama kita sendiri kan, gitu. Oke. Jadi kita memang benar-benar pengen nunjukin apa ya, ordal tuh kayak gimana sih. Oke. Kalau soal saya bisa menambahkan soal apa Hamish dan keluarga. Kalau Hamish pakai bahasa Inggris nggak tuh Kang? Wih, iya tuh. Halo. Gimana tuh Kang? Untungnya dia bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Bisa ya? Kan saya pertama ketemu Hamish tuh pas di GBK yang konser. Terus gua bilang gitu, Miss, gini, saya menceritakan soal rencana mau bikin dokumenter terus nanti kayaknya bakal wawancara lu deh gini-gini. Oh dia, iya gitu, pakai bahasa Inggris yang bagus ya, yang ya gitulah. Saya tidak bisa merekonstruksi bahasa Inggrisnya bagus, pokoknya dia yang kan ekspresi bule yang enak
enak gitu keadaannya. Oh, really? Kayak di TV gitu ya.